Baik, Shalom. Saya Hadir Mangguna, saya mahasiswa di STTA Nias Barat. Saya semester 4. Saat ini kita akan membahas tentang teologi sistematika 3 yang berbicara tentang kristologi dan soteriologi. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana yang namanya dengan kristologi. Kata kristologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristos, artinya adalah Kristus, dan logos artinya adalah perkataan, firman, ilmu ajaran atau pengetahuan. Artinya di sini adalah ajaran tentang Kristus. Kristologi artinya belajar tentang Kristus. Jadi kristologi adalah doktrin tentang Kristus yang merupakan poros studi teologi. Dikatakan sebagai poros, ini berbicara tentang pusat pada ilmu teologi yang harus dipelajari. Jadi dengan mengenal tentang kristologi ini, maka tentunya kita akan terus belajar, dan yang menjadi fokus kita adalah tentang kristologi, bagaimana kita mengerti akan Kristus itu. Jadi pengakuan iman Kristen sepanjang masa yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia dan sang penebus. Di sini iman Kristen mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat segenap umat manusia dan seisi dunia. Yesus adalah penyelamat manusia dari kekekalan sampai kekekalan. Yesus adalah penyelamat yang sempurna, yang karya penyelamatannya sempurna bagi mereka yang ditebusnya. Kalau kita melihat bagaimana karya penebusan Yesus, bagaimana karya penyelamatan Yesus akan dosa-dosa kita, agar kita berkenan kepada Allah, Dia rela mati di kayu salib, Dia rela disalibkan oleh karena Ia mengasihi saya dan saudara, oleh karena Ia mengasihi umat-umatnya agar dapat diselamatkan. Oleh karena itu Dia rela disalibkan, Dia rela mati di kayu salib agar umat-umatnya dapat diselamatkan. Kristus adalah poros studi bagi teologi Kristen yang menjelaskan bahwa kebenaran-kebenaran konsep teologis seseorang sangat ditentukan oleh pemahamannya tentang kristologi. Jadi tentang kristologi ini adalah poros atau inti daripada pengetahuan tentang teologi. Kalau kita telah mengetahui bagaimana yang namanya dengan kristologi, bagaimana yang namanya dengan inti-inti, isi-isinya, atau hal-hal penting yang harus kita dapati, maka tentunya kita akan mengembangkan di dalam berbagai teologi kita, dan kita tetap fokus akan pengetahuan kita terhadap kristologi atau pengetahuan kita tentang Kristus. Kristus dalam kekekalan masa lalu. Jadi kekekalan Kristus yang menimbulkan perdebatan di kalangan orang Yahudi zaman Yesus, yaitu ketika Ia berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengatakan itu, orang-orang Yahudi pada saat itu mereka tidak setuju, mereka tidak percaya bahwa kalau Yesus sudah ada sebelum Abraham jadi. Jadi artinya di sini mereka melihat bahwa Yesus itu adalah sebagai anak manusia biasa. Mereka melihat bahwa Yesus adalah sama seperti mereka. Tetapi Yesus memberikan pemahaman bahwa sebenarnya Dia bukan manusia yang hanya biasa-biasa saja. Memang Ia adalah 100% manusia, tetapi Dia adalah Allah juga. Tetapi ketika Ia mengatakan bahwa sebelum Abraham dijadikan, aku telah ada, pemahaman Yahudi pada saat itu mereka tidak setuju, mereka tidak percaya apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Tetapi kalau kita melihat ada bukti-bukti Alkitab tentang
yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah dan kekekalan Yesus adalah tetap untuk selama-lamanya. Di dalam Mikha pasal 5 ayat 1, di situ dijelaskan bahwa akan ada penyelamat. Dia lahir di Bethlehem. Di situ dijelaskan bahwa seorang penyelamat akan lahir di Bethlehem. Tetapi kalau kita melihat di mana Yesus itu lahir, dia lahir di Bethlehem. Kedua yaitu pada Yesaya pasal 9 ayat 5. Dia dinyatakan sebagai Allah yang perkasa dan juga Bapa yang kekal. Jadi artinya di sini bahwa Yesus adalah Allah yang dahulu ada dan sampai sekarang ada dan sampai selamanya tetap ada. Eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Tak kala Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham jadi, maka ia sedang mengungkapkan prakondisi eksistensinya adalah sebagai Yahweh. Jadi ketika dia mengatakan itu, ia sebenarnya menjelaskan bahwa ia adalah Allah. Ia adalah Yahweh itu. Ada tipologi Yesus yang menggambarkan bagaimana kehidupan Yesus, bagaimana tentang Yesus yang berada di tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Yang pertama itu Harun. Harun adalah seorang imam. Dia adalah berbicara kepada Tuhan. Ia menyampaikan segala persembahan umat-umat Israel untuk ia sampaikan kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat Yesus juga seperti itu. Ketika ada orang-orang yang ingin meminta petunjuk, yang ingin meminta pertolongan daripada Tuhan, maka Yesus sampaikan kepada Allah Bapa. Ia juga berdoa syafaat bagi orang-orang. Yang kedua itu Habel. Kalau kita melihat apa sebab Kain membunuh Habel, oleh karena Habel memberikan persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat juga Yesus memberikan persembahan kepada Tuhan dengan tubuhnya sendiri, dengan darah yang telah tercurah untuk Bapaknya. Yang ketiga itu Adam. Adam adalah kepala ciptaan lama. Dia adalah manusia, tetapi yang kemudian dia adalah jatuh ke dalam dosa dan keturunannya jatuh ke dalam dosa. Begitu juga dalam hidup Yesus. Yesus adalah Adam yang terakhir. Ketika ia adalah yang pertama untuk menjelaskan tentang kebenaran, sehingga pengikut-pengikutnya atau keturunan nantinya adalah menuju jalan kebenaran. Yang keempat yaitu Daud. Daud merupakan seorang raja. Dan Yesus juga adalah raja yang kekal. Eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Yang pertama itu inkarnasi Yesus Kristus. Yesus turun ke dunia itu dengan sistem inkarnasi. Dia bukan mendiam di tubuh manusia atau ia tinggal di dalam tubuh manusia, tetapi dia adalah Allah dan dia adalah manusia juga. Jadi di dalam kemanusiaannya ia juga merasakan bagaimana penderitaan manusia. Ada tujuan inkarnasi Yesus, yaitu yang pertama adalah ia menyingkapkan diri Allah Bapa. Jadi dengan ia datang ke dunia, dengan ia turun ke dunia ini, dia menyingkapkan atau menggambarkan atau menyatakan tentang siapa Allah. Tujuan kedatangannya ke dalam dunia ini ia menyatakan siapa Allah. Meskipun pada akhirnya nanti ada juga sebagian orang yang tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Yang kedua yaitu yang menjadi kurban penebus
daripada dosa-dosa manusia. Jadi ia datang ke dunia ini bagaimana ia menjadi korban untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia juga menghancurkan kuasa setan di dalam kebangkitannya setelah ia mati, setelah ia disalibkan. Ketika ia bangkit daripada antara orang mati, maka di situ nyata bahwa kuasa Tuhan telah menghancurkan kuasa si setan. Kehidupan dan karya Yesus. Kelahiran Yesus. Kehidupan Yesus diawali dengan penyataan Allah melalui malaikatnya kepada Maria dan Yusuf. Kalau kita melihat pada awalnya sebelum Yesus dilahirkan, malaikat telah memberikan suatu berita kepada Maria dan Yusuf bahwa mereka akan memiliki anak, yaitu penyelamat. Kematian Yesus adalah punca dari seluruh penderitaannya dalam karya penyelamatan manusia, karena manusia adalah berdosa. Dia disalibkan tanpa bersalah. Kematiannya disertai dengan tanda-tanda ajaib, dan kematiannya menunjukkan ketaatannya kepada Bapa, dan ia tunduk kepada Bapa untuk melaksanakan kehendak Bapa. Kebangkitan Yesus adalah salah satu kebenaran dasar dari iman Kristen. Alkitab menegaskan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 jelas mengatakan bahwa ketika Yesus tidak lahir, maka kita sia-sia percaya kepada Tuhan. Kita percuma saja beriman kepada Tuhan. Tetapi oleh karena Tuhan telah menyatakan bahwa ia berkuasa, ia lahir daripada antara orang mati, ia bangkit daripada antara orang mati. Di situ nyata bahwa Yesus memiliki kuasa. Jadi artinya di sini bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, tidak akan membawa kita kepada hal-hal yang sia-sia, tetapi ia akan menunjukkan kasih-Nya. Dia akan menyelamatkan saya dan saudara.